Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita, dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa, kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita, Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita akan menyambut hari baru yang diberikan oleh Tuhan dengan sukacita yang dari Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita hening sejenak untuk merenungkan firman yang boleh menjadi kehidupan kita di satu hari ini. Kita akan memulai renungan kita, saat teduh kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan malam kami boleh menikmati istirahat kami, dan hari ini Kau memberikan udara yang baru, hari yang baru, dan juga kesehatan, sehingga kami boleh Tuhan melanjutkan segala aktivitas kami. Kami percaya Tuhan hari ini boleh menjadi hari yang mendatangkan sukacita dan berkat buat kehidupan kami. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, kami ingin dengar-dengaran firman Tuhan yang boleh menjadi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Inang Sintua R. Boru Situmorang. Salam, selamat pagi. Yang menjadi renungan buat kita pada pagi hari ini diambil dari Wahyu 21 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita akan mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Inang Hutapea Boru Hutagami. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Inang Sintua kita, R. Boru Situmorang, yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan supaya Allah mau diam bersama-sama dengan kita, sehingga kita akan menjadi umat-Nya. Sekian dan terima kasih. Saudara-saudariku yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini adalah menjadi sumber sukacita kita, di mana Allah berjanji untuk boleh memperbarui kehidupan kita. Kita tahu bahwa upah dari segala dosa adalah kekacauan dan kehancuran. Dosalah yang menyebabkan segala sesuatu menjadi tidak baik adanya. Dosa jugalah yang menyebabkan hubungan kita di dalam relasi kita kepada Allah pun menjadi rusak. Untuk itu perlu segala sesuatu yang rusak ataupun yang tidak baik untuk diperbaharui. Tentu pembaharuan tidak akan bisa kita lakukan dengan upaya atau daya manusia itu sendiri, karena tidak ada satupun di antara kita yang lepas dari dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi firman Tuhan yang boleh menyapa kita di hari ini, yang menjadi sukacita di dalam kehidupan kita,
bahwa Tuhan akan memperbaharui kehidupan kita. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu dan berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka." Saudara-saudariku yang kekasih, tentu di dalam tujuan iman percaya kita pasti akan menyambut ketika Tuhan berjanji kepada kita. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah akan menjadi Tuhan kita. Inilah yang menjadi salah satu di dalam tujuan kehidupan kita. Di dalam pembaharuan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ia tidak menginginkan satu di antara kita yang sebagai manusia ciptaannya hidup di dalam kehancuran. Dan karena kasih Allah lah, Allah juga akan mengadakan pembaruan relasi yang kurang baik kepada umat-Nya untuk menjadi baik. Di dalam relasi yang mau diperbaiki, ini adalah dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri, bukan karena kemampuan dan kehebatan manusia, karena tiada pun satu pun di antara kita yang bisa merubah kehidupan kita kalau bukan Allah yang berbuat dan berkarya di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan tadi, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka." Ini jugalah yang menjadi cita-cita di dalam kehidupan kita. Kita bersuka cita ketika Allah berjanji akan diam bersama-sama dengan kita. Allah yang akan menjadi Allah yang menjadi baiknya. Allah sendiri yang akan berkemah di tengah-tengah kehidupan umat-Nya. Kemah suci adalah perwujudan yang sempurna dari relasi kita dengan Allah. Inilah yang menjadi tujuan kita. Dosa tidak lagi menjadi penghalang di dalam hubungan kita dengan Allah, karena kita sudah dilayakkan oleh Allah. Saudara-saudariku yang kekasih, Allah sendirilah yang akan merancang dan membangun pembaharuan tadi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, yang menjadi perenungan buat kita, apakah kita mau diperbaharui? Apakah kita mau memberikan diri kita untuk supaya hidup kita di mana Allah berdiam di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi umat-Nya dan Allah akan menjadi Allah mereka. Seperti pertanyaan dari Inang Utapea, apa yang harus dilakukan supaya Allah mau diam bersama-sama dengan kita, sehingga kita akan menjadi umat-Nya dan Tuhan menjadi Allah kita. Satu, yaitu kita mau memberikan diri kita untuk boleh diperbarui oleh Allah, hidup di dalam kerendahan hati, dan hidup mengenal siapakah kita di hadapan Tuhan, siapakah kita di hadapan sesama. Tanpa Allah maka kita tidak ada apa-apa. Oleh sebab itu, melalui hari renungan kita mau belajar bahwa Allah berjanji kepada kita, Dia akan selalu diam bersama dengan kita. Tetapi maukah kita membuka hati kita untuk benar-benar Allah berdiam di dalam kehidupan kita? Dan apakah kita mau Tuhanlah yang menjadi Allah kita, yang boleh membimbing dan memimpin kehidupan kita, bukan keinginan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.